Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam peribadahan ibadah Minggu 24 Mei 2020. Kami menyampaikan dari majelis bahwa mari kita mempersiapkan diri kita sebagaimana seperti kita beribadah pada biasanya. Kita tetap dalam posisi yang siap beribadah kepada Tuhan untuk kemudian kita mempersiapkan diri. Kami menyampaikan bahwa Bapak Ibu bisa mengikuti peribadahan lewat pemutaran di YouTube di Getor Malang, atau mengikuti peribadahan secara live di Facebook Gereja Toraja Malang, atau di Instagram Gereja Toraja Malang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kami menyampaikan terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu dalam peribadahan, dan mari kita mengikuti peribadahan berikut ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Berhimpun menghadap Allah. Gereja lahir dari peristiwa Pentakosta yang membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang yang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan iman Gereja Toraja. Roh Kudus terus berkarya, Injil Tuhan pun diberitakan ke seluruh dunia, dengan kita terus bersekutu dalam doa, sebagaimana tema kita saat ini, bertekun di dalam doa bersama. Melalui tema ini, kita hendak memahami bagaimana peran Roh Kudus yang terus menuntun kita dalam kehidupan ini, sehingga kita akan terus mengandalkan Tuhan dalam keseharian kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi dari Suci, 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 dinyanyikan 3 kali. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, sucikan Tuhan. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, sucikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian. Roh Kudus akan tetap memelihara saudara. Memeliharamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bermazmur dari Mazmur 68 bait 1 sampai ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Allah bangkit menghadap kesalahan musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup. Seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, maksudkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan ibu bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang
sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, Ketika Engkau melangkah di padang belantara, berbenarlah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau serahkan kepada Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang bersama. Kita kembali menyanyi dari PKJ 98, Ya Roh Kudus bahagia. Sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdiri untuk kita mendengarkan perintah mengasihi dari Roma pasal 13 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak dapat berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasihilah Allah. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia, akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Sungguh kasihilah dan berdoa baginya, sungguh kasihilah dan berdoa baginya. Akulah yang memberikan segenapmu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Secara berbalasan kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk datang mengaku segala dosa-dosa kita.
Marilah mengaku kelemahan kita dan memohon pengasihan Tuhan, dan mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan. Kami sering keliru dan tidak setia. Kami mohon ampunan-Mu, ya Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, kami kadang kurang menghargai waktu, hidup dengan santai tanpa arah, menikmati kenikmatan duniawi, sehingga kami lupa menikmati kasih Tuhan. Ajarlah kami ya Yesus, agar kami mampu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mampukanlah kami ya Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kepada kamu yang tumbuh dalam penyesalan mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Alkitab dari Kitab Ulangan 12 ayat 26. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dikunjungi Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363 bait 1. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Saya undang majelis untuk maju ke depan untuk kita bersama-sama masuk dalam pembacaan Alkitab. Mari kita siapkan bacaan kita pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 14. Bacaan kedua dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19, dan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita meminta kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada pagi saat ini kami terus bersyukur kepadamu. Tuhan terus menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga 1 minggu yang lalu kami boleh melalui dengan kekuatan dari Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kembali kami dihimpunkan dalam ibadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Namun kami terus percaya bahwa Tuhan juga tetap hadir dimanapun kami berada. Dan ketika nama Tuhan kami sebut, Bapa di sorga, pada saat ini ketika hamba-Mu akan membacakan kepada segenap jemaat-Mu ya Tuhan, berkati kami semua, biarlah firman ini semakin menguatkan iman kami. Dan juga segenap jemaat yang beribadah dari rumah Tuhan tetap memberkati. Biarlah firman ini semakin memberkati hidup kami. Bapa dalam surga, bersabdalah kepada kami. Kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur, berdoa kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab memberikan judul doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata,
Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Kure sumanga Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Dari ketiga bacaan kita yang telah kita baca tadi, diberikan satu tema, bertekun dalam doa bersama. Bertekun di dalam doa bersama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ibadah-ibadah online yang sementara kita ikuti sekarang, dan bahkan PA, pendalaman Alkitab, dan diskusi-diskusi yang dilakukan sekarang dan bahkan di kalangan pemerintah, ada istilah yang lagi booming sekarang, yaitu new normal, normal baru, dan itu menjadi sebuah hal yang sepertinya kita sudah nikmati, khususnya kita di cabang kebaktian Malang sekarang. Kita sudah mulai merasakan dan menikmati tentang beribadah online, dan itu adalah yang lagi booming sekarang, yang disebut sebagai new normal, sebuah hal yang baru tetapi akan menjadi normal bagi kita. Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20 ini ayat yang sering dikutip oleh Pak Edi ketika menjadi liturgis dan memulai sebuah ibadah. Ini yang kayak gini. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, sekali lagi sepakat, meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab apa?
di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau new normal ini kemudian kita nikmati, maka tidak akan ada bedanya bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan ketika datang beribadah di sebuah ruangan ataupun kita dari rumah. Itu tergantung daripada motivasi kita dalam mengikuti peribadahan. Sehingga lewat perenungan kita ini bagaimana bertekun di dalam doa memberikan penegasan kepada kita bahwa dimanapun kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu tetap hadir. Salah satu simbol yang luar biasa yang kemudian terjadi ketika tabir bait suci itu terbelah 2 menyimbolkan tentang bagaimana umat itu bisa langsung secara pribadi bisa menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Tidak lagi seperti dalam kisah perjanjian lama bahwa umat harus menghadap daripada nabi-nabi untuk kemudian Nabi mendoakan mereka untuk dia sampai kepada Tuhan. Tetapi sekarang kita bisa berdoa secara langsung dan kita berkomunikasi secara langsung kepada Tuhan. Sehingga peribadahan kita kalau kemudian kita laksanakan dari rumah, ini adalah sesuatu normal dan ini tidak melanggar firman Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, besok tanggal 25 kita akan masuk dalam peringatan tanggal 25 Mei 2020. Kita juga akan bersama-sama memperingati tentang hari ulang tahun yang ke-70 tahun Persekutuan Gereja-Gereja se-Indonesia. Salah satu slogan yang kemudian sangat terkenal dari PGI yang juga digunakan oleh GMKI sekarang adalah apa yang dalam bahasa Latin ut omnes unum sum. Ut omnes unum sum ini adalah agar mereka satu adanya. Ini adalah slogan yang kemudian digunakan oleh PGI sekarang untuk kemudian bagaimana menggagas sebuah gereja-gereja dalam persekutuan PGI ini, Persatuan Gereja-Gereja se-Indonesia, bagaimana satu adanya di dalam Kristus. Sehingga minggu ini kita masuk apa yang disebut sebagai minggu atau bulan doa. Sehingga tema kita tadi mengatakan bertekun di dalam doa. Berkaitan dengan bacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 3 bacaan kita yang telah kita baca tadi, dari Kisah Para Rasul, dari 1 Petrus dan juga dari Injil Yohanes pasal 17, bagaimana mengisahkan tentang pemaknaan terhadap doa. Dan Tuhan menegaskan dan menekankan pentingnya bertekun dalam doa secara bersama-sama. Saya tadi memulai dengan sebuah istilah tentang new normal. Bagaimana sekarang kita ber-PA lewat secara layar, kita tidak bertemu muka satu dengan yang lain. Namun itu juga adalah bagian yang kemudian kita harus, di samping kita mentaati daripada apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan tetap terjalin. Kita akan lihat satu persatu dari bacaan kita. Dari Kisah Para Rasul, dari bacaan pertama kita tadi, Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 6 sampai 14. Di situ dijelaskan tentang bagaimana respon kesetiaan para rasul dengan sehati sepikir dia bertekun bersama di Yerusalem dalam menantikan daripada Roh Kudus. Dalam ibadah Kamis Kenaikan kemarin, kita membahas tentang bagaimana para murid itu diberikan sebuah perintah untuk kemudian mereka menanti di Yerusalem, dan mulai dari Yerusalem mereka akan pergi memberitakan Injil, dan mereka diteguhkan oleh Roh Kudus atau dikuatkan oleh Roh Kudus. Ketekunan dalam doa dan kesehatan kesepikiran mereka, tetap mereka jalin. Nah, disitulah muncul kerjasama dari mereka dalam doa dan ketekunan. Itu dikisahkan oleh Kisah Para Rasul. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan 2 kita dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19, bagaimana dijelaskan di situ
bahwa Tuhan itu di dalam Kristus atau di dalam Yesus akan memampukan orang untuk kemudian menjalani hidupnya sebagai orang-orang yang percaya. Kembali lagi dalam ibadah kenaikan hari Kamis kemarin, salah satu penekanan yang ditekankan dalam khotbah di situ bahwa Kristus akan pergi meninggalkan kita dalam dunia ini, tetapi dia pergi untuk kemudian menyiapkan tempat bagi kita, dan dia akan mengirim seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, itu menjadi penekanan kemarin dalam ibadah kenaikan pada hari Kamis kemarin. Dan kalau kita lihat bagaimana para murid itu dikuatkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang kemudian telah mereka terima ketika masih bersama-sama dengan mereka, tetapi juga mereka diberikan kekuatan lagi, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus. Itu kaitan-kaitan antara bacaan kita, dan bahan utama kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang pertama sampai 13 membicarakan tentang beberapa hal. Kita akan banyak berbicara di sini, saudara-saudara. Nah, tentang doa dijelaskan di situ bahwa orang-orang yang tekun di dalam doa menunjukkan sebuah kedisiplinan spiritualitas, kedisiplinan rohani yang kemudian ditunjukkan secara taat, dan spiritualitas itu terlihat secara tinggi. Dia tekun dan menyadari dirinya betapa hubungan itu adalah hubungan yang intim antara dirinya dengan Tuhan. Dia merasakan kedekatan, merasakan kekhususan ketika orang percaya itu bertekun di dalam doa atau bergumul di dalam doa. Kalau dalam doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 menunjukkan adanya hubungan yang sangat intim ini dan khusus yang saya sampaikan tadi antara Yesus dan murid-murid. Yesus tahu bahwa tidak selamanya dia akan bersama dengan murid-murid. Setelah selesai menyelesaikan karya penyelamatannya, dia disalibkan, dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit. Dia menempatkan diri selama 40 hari kepada murid-murid. Kemudian dia naik ke surga. Dan kemudian meninggalkan bagi kita penghibur, yaitu Roh Kudus. Kalau kita secara seksama memperhatikan daripada bacaan kita ini, bagaimana doa syafaat Yesus yang terdiri dari paling tidak kita bisa mengelompokkan dalam bacaan Injil kita tadi. Paling tidak ada 3 bagian besar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ini adalah merupakan doa untuk diri Yesus. Kalau kita memperhatikan tadi bacaan kita ya, jadi Yesus juga berdoa kepada dirinya. Dan lebih lanjut lagi kalau kita membaca keseluruhan pasal 17 ini, ayat 9 sampai 19 itu merupakan doa untuk para murid-muridnya. Jadi pertama tadi Yesus mendoakan dirinya, kemudian doa kepada murid-muridnya, dan yang ketiga dari pasal 17 ini secara keseluruhan kalau kita baca ayat 20 sampai ayat 26 itu merupakan doa untuk semua orang yang percaya bahwa Yesus memberikan teladan yang begitu luar biasa. Yesus punya hubungan keesaan yang begitu baik dengan Bapaknya. Keesaan itu juga hendaknya diturunkan kepada umat yang percaya dengan alasan bahwa orang percaya pun harus menjadi bagian daripada Kristus atau mencerminkan daripada Kristus itu sendiri. Kalau istilah di PGI tadi atau istilah di MKI, Omnes Bonum Sint tadi dalam bahasa Indonesia, agar mereka semua menjadi satu. Frasa itu diambil dari ayat bagaimana amanat perpisahan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Yaitu pengajaran terakhir Yesus supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku pun di dalam Dia. Aku pun di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Itu sangat jelas bagaimana doa tentang sebuah kesatuan kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-21 pada pasal 17.
Lalu dilanjutkan dalam ayatnya yang ke-22, dan aku telah memberikan kepadamu sebuah kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka itu menjadi satu. Jadi harapan daripada itu adalah bagaimana kita menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, kata Tuhan. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan keesaan antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu adalah apa yang disebut sebagai keesaan ketritunggalan. Nah, kalau kita berbicara tentang Tritunggal itu, keesaan Allah dalam Tritunggal ini adalah umat percaya dan keesaan antar umat percaya agar tekun membangun iman dalam sebuah pengharapan yang sama dan hidup dalam keesaan umat percaya. Nah, inilah tema-tema pokok yang kemudian bisa kita renungi dari bagaimana kaitannya dengan hari doa, bulan doa, dan bahkan ulang tahun daripada persekutuan gereja-gereja se-Indonesia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak cara yang kemudian kita bisa lakukan secara pribadi di rumah. Kalau kemudian banyak orang yang kemudian melakukan peribadahan secara rutin dengan adanya COVID ini, setiap malam mereka beribadah minggu saat teduh di grup Gereja Toraja. Setiap hari saya berupaya untuk kemudian mengirim daripada bahan renungan dengan harapan bahwa biarpun kita di rumah, kita tetap masih dijangkau oleh perenungan-perenungan dan kita tetap berdoa. Ini adalah harapan-harapan dari kita semua, bagaimana kita tetap bertekun di dalam doa secara bersama-sama. Juga dalam pergumulan kita pada saat ini, bersama dengan segenap majelis, berupaya untuk kemudian juga ikut mengambil bahagian. Kita berupaya untuk menjangkau jemaat dengan mengadakan live seperti ini di Facebook dan juga pemutaran video di YouTube Gereja Toraja. Nah, ini sekaligus promosi ya, tapi tidak apa-apa. Selagi kita masih melakukan untuk media pelayanan, saya kira tidak ada salahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita terus mendukung pelayanan yang dilakukan oleh majelis bersama dengan anak-anak muda di Gereja Toraja Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang. Kita tekun berdoa, baik secara pribadi, dalam keluarga, bersama dengan jemaat, dan kita mendoakan semua pelayan-pelayan yang terus berusaha untuk menghadirkan pelayanan, menjangkau pelayanan ke rumah-rumah. Semoga Tuhan menolong kita seperti janji Tuhan, bahwa Dia akan menghibur kita lewat kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus akan menolong kita ketika kita bertekun di dalam doa dan tetap berserah kepadanya. Amin. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk bersama-sama kami belajar bagaimana kami bertekun di dalam doa. Dan juga saat esok ya Tuhan, kami akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun PGI yang ke-70 tahun. Salah satu motto yang bisa kami ambil, Ut omnes unum sing, agar mereka semua menjadi satu. Biarlah kami selalu dipersatukan di dalam Tuhan lewat doa-doa. Kami beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan, tetapi kami dipersatukan di dalam doa di dalam Kristus. Berkati kami Tuhan, biarlah kami semakin kuat mengangkat pelayanan ini. Dalam nama-Mu kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami terus bersyukur untuk setiap kesempatan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami bersama dengan segenap majelis dan anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Biarlah pelayanan yang kami boleh angkat pada saat ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan ketika dalam pelayanan kami ada hal yang kurang ya Tuhan, ampunkanlah kami. Dan biarlah pelayanan-pelayanan kami ke depan semakin maksimal. Dan juga pelayanan-pelayanan kami dalam minggu-minggu ini Tuhan berkati kami. Biarlah setiap pelayanan dalam berbagai bentuk yang kami angkat, Tuhan boleh berkenan ya Tuhan.
Kami bersyukur untuk majelis yang boleh bertugas. Tuhan kembali berkati pribadi lepas pribadi dalam kehidupan keluarga ya Tuhan. Juga bersama dengan anak-anak mudamu yang Tuhan Engkau pakai, biarlah anak-anak mudamu ini Tuhan juga kembali memberkati dalam masa mudanya, biarlah dipergunakan untuk juga mengangkat pelayanan ya Tuhan. Bapa dalam surga, terlebih khusus firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama ya Tuhan, bagaimana Tuhan mengajar kami bertekun di dalam doa. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Tuhan juga hadir. Dan pada kesempatan saat ini kami telah beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami terus bertekun dalam doa, dalam persekutuan. Kami dipisahkan oleh jarak ya Tuhan, namun hati kami terus terarah kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa dan bersuka cita untuk bulan doa saat ini. Kami betul-betul merasakan bagaimana Kristus terus menyertai hidup kami dalam pergumulan kami saat ini. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, dan itu menjadi sukacita tersendiri bagi kami semuanya Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami, tugas-tugas kami masing-masing ya Tuhan. Bapa di surga, juga sukacita saudara-saudara kami mungkin ada yang berulang tahun. Terima kasih untuk pertambahan usia. Itu semua kami syukuri ya Tuhan. Keberhasilan hidup yang telah kami terima dari-Mu dalam minggu-minggu yang lalu ya Tuhan, semuanya itu kami ucapkan syukur kepada-Mu. Anak-anak sekolah yang menunggu hasil ujian dan mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi ya Tuhan, Tuhan berkati. Tunjukkan sekolah lanjutan yang terbaik bagi mereka sesuai dengan potensi-potensi pada diri mereka ya Tuhan. Biarlah mereka semakin mengembangkan talenta-talenta pada dirinya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, mungkin juga ada saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh yang tidak kami dengar kabarnya ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mampu mengubahkan keadaan mereka, memberkati setiap makanan minuman yang dikonsumsi, proses pengobatan yang dilakukan, biarlah itu menjadi uluran tangan dari para medis untuk mendatangkan kesembuhan, menjadi berkat untuk memulihkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Dan juga kami terus bergumul saat ini ya Tuhan dengan COVID. Biarlah wabah yang sementara melanda kami ini ya Tuhan, kami dihindarkan. Dan kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan, jagalah kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau mampu berbuat untuk memulihkan kembali keadaan kami. Bapa dalam surga, berkati pemerintah kami dalam mengatur tatanan kenegaraan. Biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil untuk sebuah kesejahteraan bersama masyarakat mendatangkan sukacita bagi kami semuanya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu saat ini. Kami akan beraktivitas kembali 1 minggu ke depan. Tuhan berkati kami. Dan banyak saudara-saudara kami, anak-anak kami yang kemudian mulai menikmati masa libur ya Tuhan di rumah. Tuhan tetap jaga dan berkati kami semua. Yang masih dalam mengerjakan pekerjaan setiap saat, Tuhan jaga ketika mereka keluar masuk dari rumahnya ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terlebih khusus ya Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Berkat ini kami ambil daripada-Mu juga ya Tuhan, dan kami kembalikan untuk sebuah pelayanan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya itu membawa keharuman bagi nama Tuhan.
membawa sukacita bagi nama Tuhan. Dan semuanya itu kami bersukacita, kami bersyukur karena Tuhan menyertai hidup kami. Berkat-berkat yang masih ada pada diri kami ya Tuhan, kami serahkan kepadamu, biarlah Tuhan menuntun kami untuk kami mempergunakan dengan baik. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Seru sembahyang yang kami sampaikan kepadamu. Ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan beralaskan anakmu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bawa pelita kepada yang gelap. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara sekalian, pergilah kamu, andalkanlah Roh Kudus dalam hidupmu, dan yakinilah bahwa Roh Kudus yang akan memberi pengertian kepadamu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Sebagai lagu penutup pada ibadah minggu hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, agar jauhlah seteru bila
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu, itulah peribadahan kita tadi. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beraktivitas sepekan ke depan. Ikuti terus peribadahan-peribadahan yang dilaksanakan oleh Gereja Toraja Jemaat Surabaya cabang Kebaktian Malang, dan kami menyampaikan dukung channel ini untuk perkembangan pelayanan yang dilakukan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Surabaya cabang Kebaktian Malang. Shalom, salam sehat, selamat beraktivitas.